Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Kami memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bukan kepada kami, ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan.
bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Yesus menginginkan muridnya memegang perintahnya dan melakukannya. Siapapun yang mengasihinya akan dikasihi oleh Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang Yesus memberi petunjuk mengenai bagaimana caranya mengasihi dirinya. Ternyata tanda kita mengasihi Yesus adalah bila kita menuruti firman-Nya. Apakah kita bisa mengasihi Yesus tanpa mengenal firman-Nya dan menurutinya? Adalah aneh bila ada umat Kristiani
yakin bisa mengasihi Yesus tanpa mengenal firman Tuhan. Bagaimana bisa mengasihi Yesus bila tidak tahu apa yang dikehendaki Yesus atau apa yang Yesus inginkan? Mari kita mau mengenal pribadi Yesus sesungguhnya. Kita umat Kristiani saat ini tidak dapat melihat, berbicara secara langsung seperti para rasul ketika Yesus masih ada di dunia ini. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita membaca Injil di kitab suci. Yesus mengatakan Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita dan juga akan mengingatkan kita segala hal yang telah Yesus katakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Namun, jika kita tidak mau membaca Injil dan firman Tuhan lainnya, Roh Kudus tidak dapat mengingatkan sekaligus mengajarkan tentang apa yang Yesus katakan yang kita baca di Injil. Itu sebabnya kita mesti bergaul akrab dengan Injil dan firman Tuhan lainnya yang tertulis di kitab suci. Seringkali Tuhan berbicara, dan kita bisa mendengar suara Tuhan dengan cara menggemakan firman dan Injil yang kita baca di kitab suci, sehingga pikiran kita diingatkan kembali dan menjadi mengerti bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Banyak umat Kristiani ingin mendengar suara Tuhan, seperti mendengar suara orang lain yang berbicara dengan kita. Padahal seringkali Tuhan berbicara melalui firman Tuhan yang kita baca. Di zaman sekarang ini, cara Tuhan bicara melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dan tidak seperti saat Yesus masih ada di dunia. Dan hal ini sudah Yesus katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 18 sampai ke 21. Zaman sebelum Yesus datang ke dunia ini sudah disampaikan para nabi bahwa lewat firman Tuhan untuk menyatakan Tuhan itu tidak jauh melainkan dekat dengan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.